tanah suci. Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesama-samam Om santi Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Koster tinjau dampak bencana banjir di Pasar Kumbasari. Pemprov siapkan ganti rugi. Banjir di Denpasar hanyutkan mobil dan motor, tenggelamkan Taman Beci. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Wayan Koster meninjau dan melakukan langkah cepat berkoordinasi dengan instansi terkait guna menanggulangi dampak bencana banjir di Pasar Kumbasari Denpasar, Rabu 10 September 2025. Pemerintah Provinsi dan Kota Denpasar akan mengganti rugi yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Pasca terjadi banjir melanda di sejumlah wilayah Bali akibat dari tingginya intensitas hujan sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari menyebabkan beberapa wilayah di Bali khususnya Denpasar terendam banjir. Dampak banjir di Denpasar begitu luas, bahkan denyut nadi Kota Denpasar, Jalan Gajah Mada, Denpasar hampir lumpuh total akibat meluapnya debit air di Tukat Badung. Atas kejadian tersebut, Gubernur Koster didampingi Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar Made Agus Arya Wibowo, dan Rem 163 Wirasatya, dan Dim 1611 Badung meninjau dan mengambil langkah cepat menanggulangi dampak banjir. Mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar khususnya di kawasan Jalan Gajah Mada Denpasar, apalagi kawasan basement Pasar Kumbasari terendam banjir. Gubernur Koster langsung menyapa dan menenangkan warga yang sebagian besar para pedagang Pasar Kumbasari. Wayan Koster mengatakan, bencana banjir ini dialami sejumlah titik di Kota Denpasar dan Badung. Khusus di Pasar Kumbasari, sedang dilakukan penyelamatan dan pembersihan. Kemudian dilaporkan 4 pedagang belum ditemukan, masih dalam pencarian.
Pria asal Desa Sembiran ini menegaskan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana banjir ini akan dihitung secara keseluruhan dan Pemprov Bali akan memberikan ganti rugi. Bersama Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Dandim, BPBD Provinsi dan Kota Denpasar, serta Dinas PU Provinsi Kota Denpasar dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang yang pertama adalah membersihkan dulu sampah yang muncul di wilayah Pasar Kumbasari dan juga Jalan Berdemak dan juga titik lainnya. Kemudian yang kedua adalah saya sudah meminta Pak Wali Kota untuk menghitung semua ada bangunan yang roboh, yang rusak. Kemudian karena ini adalah kawasan pedagang, jadi ada pedagang-pedagang yang barangnya hanyut, cukup banyak pokoknya masyarakat pedagang ini. Saya sudah minta Pak Wali agar dihitung semua. Satu adalah bangunan yang roboh harus direhabilitasi, kemudian kerugian material bagi pedagang yang korban, produknya sudah tidak bisa dijual, ada yang bahkan hanyut. Dihitung juga semua, nanti akan diganti dengan menggunakan anggaran yang tersedia, belanja taksir juga di Provinsi Bali seiring dengan belanja taksir juga di Kota Denpasar. Sehingga dengan demikian masyarakat yang berdagang di sini itu modalnya bisa dikembalikan lagi. Sementara Komandan Korem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa dalam pencarian korban sudah ditemukan 2 orang di sungai kawasan Jalan Taman Pancing Denpasar Selatan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah. Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang ada kehilangan sanak saudara untuk melapor ke Pemkot Denpasar dan Kodim 1611 Badung. Kami sudah mengerahkan pasukan kurang lebih ada 450 orang terkait dengan ada beberapa titik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam rangka untuk penanganan awal. Penanganan awal untuk mencari korban, sudah ditemukan 2 korban di daerah Taman Pancing. Saat ini sudah dibawa ke Sanglah. Tugas kami yang terakhir dengan Bapak Gubernur sesuai dengan arahan Bapak Gubernur akan membersihkan secepat mungkin untuk Pasar Kumbasari ini bisa beroperasional kembali. Usai meninjau Pasar Kumbasari, Gubernur Koster selanjutnya meninjau dampak banjir di Jalan Puro Demak, Denpasar. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, saat banjir melanda Pasar Kumbasari dini hari, salah satu pedagang, Ibu Titik, sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Namun sekitar pukul 9:45 WITA, Ibu Titik telah ditemukan. Sebelumnya, tim BPBD serta Lanal Denpasar dan Denkav 4 SP melakukan pencarian korban. Kejadian hilangnya Ibu Titik dilaporkan kakak iparnya Anang. Ia menyampaikan kakak iparnya sedang bersama anaknya ketika banjir melanda di Pasar Kumbasari dini hari. Anaknya sudah melarang ibunya untuk turun namun tak diindahkan oleh Ibu Titik. Sejak saat itu ibunya dikatakan hilang. Namun sekitar pukul 09.45 pagi, Ibu Titik yang beralamat di Perumnas Menang Maning, Jalan Gunung Ringin, Desa Tegal Harum, Denpasar ini diketemukan. Titik menyampaikan saat banjir ia menyelamatkan diri ke kawasan Banjar Pemergan yang berada di sebelah barat Pasar Kumbasari. Sudah mulai banjir 3:30 Beliau sama siapa saat ada di pasar itu? sama anaknya yang masih di atas, tadi sama-sama di atas tapi langsung turun jangan turun, dia tetap turun. Oh, itu cerita dari anaknya. Di Ketemu di Pemergan. Ibu di mana? Di Pemergan. Di Pasar Pemergan. Oh, Tadi katanya di sini. Iya. oh dikiranya dia. Iya, dia tadi. Berarti dari jam berapa Ibu sana? Ketika hujan deras tuh? Tadi katanya. 3:30 udah pindah ke Pasar Pemergan. Maunya numpet barangnya. Oh, berarti Sementara berdasarkan data di Pasar Kumbasari terdapat 4 korban yang hilang. 2 korban telah diketemukan di kawasan Taman Pancing dan Pasar Selatan. 2 lagi masih dilakukan pencarian oleh tim SAR BPBD, TNI, dan lembaga terkait lainnya. Indrawan, Bali TV.
Berdasarkan wawancara di RSUD Wangaya, dilaporkan 1 korban meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat banjir. 1 diantaranya dirujuk ke rumah sakit lain karena pelayanan di RSUD Wangaya sebagian terganggu akibat genset mati. Hujan lebat yang mengguyur kota Denpasar dan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Berdasarkan hasil pantauan di RSUD Wangaya terdapat total 6 korban banjir yang dievakuasi, 1 meninggal dunia, 1 orang dirujuk ke rumah sakit lain karena pelayanan di RSUD Wangaya sebagian terganggu akibat genset mati. Ada 6 korban evakuasi banjir yang dibawa ke sini, di mana salah satu meninggal dunia datang dalam kondisi meninggal. Ya. Dari 6 ini ada 1 yang kita rujuk juga karena memerlukan X-ray. Kita tidak bisa melakukan X-ray dan ronsen di sini karena listriknya masih mati, masih berusaha sedang kita pulihkan pada saat ini. Ya. Kondisi yang lain bagaimana, Dok? Selain yang 1 kan meninggal, 1 di dalam luka-luka dan masih dalam tahap observasi. Jadi kita sudah lakukan perawatan luka, ada yang kita berikan oksigenasi karena sesak, dan sisa-sisa sementara semua masih di UGD. Perencanaan kita adalah kalau memang kita bisa stabil, bisa pulang. Kalau tidak, kita rawat atau kita rujuk. Ya. Berarti pelayanan di UGD masih bisa berjalan walaupun kondisi secara umum pelayanan UGD kita berjalan sebagai triase bencana. Jadi kita tidak seperti umumnya sehari-hari. Ya. Jadi memang yang kita terima adalah yang sangat emergensi sekali dulu sampai paling tidak listrik kita pulih. Lebih lanjut dijelaskan 4 korban masih bisa ditangani di RSUD Wangaya. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, selain memakan korban, hujan deras yang melanda Bali mengakibatkan terendamnya genset dan gudang farmasi di RSUD Wangaya. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan RSUD Wangaya terganggu akibat tidak adanya aliran listrik. Akibat genset yang ada di RSUD Wangaya terendam banjir, aliran listrik padam. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya pada pagi hingga siang hari masih dilaporkan terganggu. Selain listrik padam, gudang farmasi yang ada di belakang rumah sakit juga terendam banjir. Koordinator Penanganan Bencana RSUD Wangaya, Dr. Ana Agung Bagus Darmayuda mengatakan, akibat pelayanan terganggu, banyak pasien yang memerlukan perawatan intensif dirujuk ke Rumah Sakit Bali Mandara, RSUD Klungkung, dan RSUP Prop Ngurah. Untuk sementara RSUD Wangaya hanya mampu melayani pasien emergensi yang tergolong luka ringan. Dari hasil laporan tadi pagi, jadi kita dihubungi karena di bagian belakang rumah sakit terendam. Otomatis di situ ada tembok yang jebol dan ada gudang obatnya terendam, kemudian gensetnya juga terendam, sehingga listriknya padam, tidak ada listrik, mati lampu. Kemudian obat-obatan juga flunya sangat terganggu karena gudang obat di bawah habis. Ya. Kemudian tembok jebol sehingga ada kendaraan roda 4 yang sampai tadi dilaporkan ada 3 yang hilang. Akses ke belakang otomatis mati semua. Karena matinya listrik, jadi kita terpaksa harus merujuk pasien-pasien yang memerlukan alat-alat kesehatan. Dirujuk kemana? Ada yang terutama yang kita prioritaskan adalah bayi yang dirawat di ruang insentif bayi. Itu kita bawa ke Rumah Sakit Bali Mandara, kita dibantu oleh Rumah Sakit Bali Mandara itu ke Rumah Sakit Kelungkung sebagian, dan kita usahakan masih ke Rumah Sakit Umum Pusat Sangla, Prop Ngurah. Ya. Itu belum berangkat tetapi. Ya. Kemudian pasien-pasien yang ke UGD kita lakukan triase disaster sebagai bencana. Jadi yang hanya yang kita prioritaskan benar-benar emergensi saja yang kita tangani sebelum kita tangani. Sisanya kita arahkan ke rumah sakit lain. Ya. Secara umum pelayanan UGD kita berjalan sebagai triase bencana. Jadi kita tidak seperti umumnya sehari-hari. Ya. Jadi memang yang kita terima adalah yang sangat emergensi sekali dulu sampai paling tidak listrik kita pulih dan jalur kita untuk melakukan penanganan pasien bisa terjadi lagi. Kalau tidak ada listrik, kemudian belum bisa hidup, alat-alat tidak bisa kita hidupkan, ya. Tidak bisa melakukan penanganan pasien sebenarnya. Jadi pasien-pasien sederhana dalam konteks ini kita menggunakan triase, jadi yang tidak terlalu berat kita jaga di depan, kita arahkan untuk menuju rumah sakit lain. Selain pelayanan terganggu, tembok di bagian belakang rumah sakit jebol dan ada kendaraan roda 4 terjebak. Sukma, Bali TV. Banjir di Denpasar hanyutkan mobil dan motor, tenggelamkan Taman Beji. Kami segera kembali dengan laporannya.
segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, hujan deras yang melanda Denpasar sejak Selasa hingga Rabu 10 September 2025 mengakibatkan air sejumlah sungai yang melintasi kota Denpasar meluap. Salah satunya sungai yang melintasi perbatasan Kelurahan Ubung dan Peguyangan di Gang Pudak. Terjangan air bah membuat sejumlah kendaraan yang diparkir di garase Banjar Dadakan, Peguyangan hanyut. Sementara Taman Beji Pura Puseh tenggelam akibat luapan air. Wayan Yoga Wiyase, Kepala Lingkungan Banjar Sedana Merta Ubung yang wilayahnya bersebelahan dengan Banjar Dadakan Peguyangan, mengaku sejumlah mobil dan motor hanyut. Ada mobil yang nyangkut di jembatan Gang Pudak. Selain menghanyutkan mobil dan motor, sejumlah rumah yang berada di pinggir sungai juga tenggelam, termasuk Taman Beji di Pura Puseh dan Pura Dalam Purancak Desa Dat Ubung yang berada di satu lokasi. Kondisi sejumlah pelinggih di Taman Beji tersebut mengalami kerusakan parah, termasuk balai piasan dan balai pesandakannya. Kelian Adat Banjar Sedana Merta Ubung, Nyoman Winata mengatakan, banjir kali ini menjadi yang paling parah. Posisi sungai sebenarnya agak jauh di bawah Gang Pudak, namun luapan air demikian besar hingga menghanyutkan bangunan Taman Beji yang ada. Lebih lanjut dikatakan sungai ini dulu pernah meluap tetapi tidak sampai menghanyutkan bangunan-bangunan di pinggir sungai yang dilalui. Dia berharap pemerintah memberikan bantuan. Aliran sungai yang meluap deras ini menurut Winata juga menenggelamkan dan menghanyutkan sejumlah pelinggih milik warga yang ada di sekitar sungai. Di Gang Mawar Ubung, sejumlah pelinggih penunggun karang milik warga hanyut. Sejumlah rumah yang ada tenggelam dan memaksa penghuni mengungsi di rumah tetangga. Sementara itu, di kawasan Denpasar Timur dilaporkan kawasan Jalan W.R. Supratman menuju Batu Bulan, tepatnya di jembatan perbatasan paling berbahaya. Kondisi jalan yang merupakan jalan turunan dari Batu Bulan dan Topati Kesiman membuat jalan ini bak sungai besar dengan air yang deras. Para pengendara sepeda motor memilih berhenti menunggu air surut daripada menerobos air deras, sebab sudah sering kejadian pengendara motor hanyut bersama sepedanya ke sungai. Nyoman Winata dan Swece melaporkan. Hujan lebat mengguyur Denpasar dan sekitarnya membuat Pura Taman Beji di Banjar Dauh Kutuh, Desa Adat Poh Gading Ubung Kaje, hancur akibat terendam luapan air sungai. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan puluhan juta rupiah. Pemangku Pura Taman Beji, Wayan Gede Taman mengetahui Pura Taman Beji terendam luapan air Tukat Beji akibat hujan lebat sekitar pukul 5 pagi. Pada saat itu kondisi Pura Taman Beji tergenang air kurang lebih 10 meter hingga menutupi pura. Kondisi itu membuat beberapa bagian tembok, bangunan, piasan, dan pelinggih di jeroan pura hancur, diterjang air. Areal Pura Taman Beji yang berada di bawah jembatan Jalan Ken Dedes juga penuhi sampah serta lumpur dan pasir luapan dari Tukat Beji berada di sebelah pura. Wayan Gede Taman mengatakan, akibat bencana kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tadi tanya Cina apa balai piasan sarang gedong pun hanyut sih temboknya jebol, temboknya muka gitu belah temboknya. Sarang di kolam penuh pasir gitu, sarang tempat-tempat ini kemudian pasir mantan gitu. Pura Taman Beji selama ini menjadi sumber air minum dan kegiatan ritual warga Ubung Kaje dan sekitarnya. Yana, Bali TV. Pemirsa, bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar Rabu pagi. Selain di Pasar Badung dan Jalan Hasanuddin, banjir juga melanda kawasan Jalan Bukit Barisan.
Banjir melanda kawasan Jalan Bukit Barisan pada Rabu 10 September dini hari. Salah seorang warga Made Agus mengatakan air mulai naik sekitar pukul 03.00 WITA. Kemudian mencapai puncaknya pada pukul 04.00 hingga 05.00 WITA dengan ketinggian diperkirakan lebih dari 2 meter dari permukaan jalan. Sekitar jam 3 sudah mulai banjir, lalu terus naik, puncaknya sekitar jam 4 sampai jam 5. Air tambah tinggi, kira-kira 2 meter lebih. Banjir baru mulai surut sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Pagi itu yang mengungsi naik ke atas dan jadinya. Di atas dan diam. Dari jam 4 itu nggak bisa turun ke bawah. Karena air di sini kita nggak bisa masuk ke rumah juga nggak bisa. Makanya kita diamnya di tempat saudara yang lebih tinggi. Dan sekitar jam 6-an itu baru kita bisa turun. Itu turun pun masih sepinggang lah, karena bersih-bersihin, karena banyak-banyak sampah juga masuk ke rumah. Seorang satpam salah satu bank swasta yang ikut menyaksikan situasi menyebutkan bahwa kejadian itu mengakibatkan sejumlah kerugian. Toko Spektrum menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Hingga pagi ini, 3 orang korban yang terdiri dari 2 orang dewasa dan seorang anak belum ditemukan. Pihak berwenang bersama tim SAR masih melakukan pencarian di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada mengingat kondisi cuaca di Bali masih berpotensi hujan lebat. Hendra, Bali TV. Pesemetonan Agung Nararya dalam Benculuk Tegah Kori PANDBTK menggelar Persamuan Agung ke-13 tingkat pusat tahun 2025 di Istana Agung Jimbarwana, Desa Penyaringan, Mendoyo, Jembrana pada 9 September 2025. Persamuan Agung mengagendakan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan program kerja. Persamuan Agung ke-13 Pasemetonan Agung Nararya dalam Benculuk Tegah Kori tingkat pusat tahun 2025 diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan para pengurus tingkat kabupaten kota seprovinsi Bali. Hadir juga Ketua Umum PANDBTK Nyoman Gede Swete dan Sekjen PANDBTK Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna, para sulinggih dan undangan dari pemerintahan. Persamuan Agung ini dibuka secara resmi oleh Ida Dalem Semaraputra dan disaksikan oleh Cokorda Anglurah Tabanan dan perwakilan puri-puri lainnya dan perwakilan organisasi pasemetonan lainnya. Ketua Umum PANDBTK Nyoman Gede Swete mengatakan Persamuan Agung ke-13 ini merupakan agenda rutin setiap tahun sebagai ajang evaluasi dan pertanggungjawaban pengurus terhadap kinerja setahun belakangan ini. Persamuan Agung ke-13 ini memutuskan menerima semua pertanggungjawaban pengurus dan tidak ada perubahan signifikan pada ADART organisasi. Persamuan juga telah menyusun program kerja ke depan. Salah satunya seperti penataan lingkungan Pura Kawitan, pembangunan TK dan PAUD bernuansa Hindu. Yang kita bahas atau kita agendakan pada persamuan tiap tahun ini adalah pertama kita melaksanakan evaluasi terhadap program-program yang telah kita canangkan setahun yang lalu. Selanjutnya, setelah hasil evaluasi itu kita temukan, mungkin ada kelemahan dan kekurangan, kita sempurnakan. Selanjutnya, kita menyusun program-program untuk setahun yang akan datang. Nah, harapannya adalah program-program ini kita susun sedemikian rupa yang realistis, sehingga memungkinkan dapat kita laksanakan. Sementara Sekjen PANDBTK Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna mengatakan pada Persamuan Agung ke-13 ini tidak ada keputusan signifikan namun penegasan dari program-program sebelumnya dan juga ada salah satu program kerja prioritas yakni Tirta Yatra ke India bagi para sulinggih. Selain itu juga ada penyampaian sikap dukungan terhadap berbagai program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Jadi untuk Persamuan Agung ini tidak ada suatu perubahan signifikan, cuman penegasan dari program-program sebelumnya. Tapi ada beberapa program unggulan kita itu salah satunya adalah terkait dengan adanya satu program Tirta Yatra. Kita mulai tahun ini akan mengirimkan ide sulinggih kita ke India secara bergiliran. Kita akan dirikan sekolah TK dan PAUD Hindu di Due kita. Kemudian kita juga akan ada beberapa program revitalisasi terkait dengan masalah penataan kawasan dan kita sudah sukses kemarin
menyelenggarakan bersama-sama membantu panitia Ngenteglingih Ringpura Batur Sari. Jadi buat yang sangat menyenangkan hasilnya dan kita senang ide Dalem dan juga ide Anglurah Tabanan sampun berkenan hadir di Istana Agung Jimbarwana ini. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan peresmian Istana Agung Jimbarwana dan Kolam Naga Solas. Riasa Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi air sungai meluap, 3 orang dan 5 mobil terseret arus. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, hujan deras semalaman yang mengguyur kota Denpasar mengakibatkan banjir di mana-mana. Salah satunya di perumahan Green Kori dan Gria Selaras Ubung Kaja Denpasar Utara. Banjir tersebut mengakibatkan 5 mobil dan 3 orang diduga terseret arus. Beginilah kondisi perumahan Gria Selaras yang berada di Jalan Indrajaya Ubung Kaja, Denpasar Utara. Perumahan ini paling parah mengalami luapan air sungai yang ada di depannya. Luapan air sungai tersebut mencapai ketinggian hingga 4 meter atau setinggi plafon rumah. Air naik secara bertahap dan puncaknya terjadi sekitar jam setengah 3 pagi. Sejumlah warga menuturkan situasi kala itu sangat mencekam. Banyak warga di perumahan tersebut meminta tolong dan naik ke atap rumah untuk menyelamatkan diri. Kuatnya arus sungai membuat 3 orang warga perumahan Gria Selaras diduga terseret arus dan masih dilakukan pencarian. Setinggi berapa, Pak? Waduh, udah kelewatan nih rumah segitu tuh. Ini kelewat ke atas ini. Ini mobil Bapak? Iya. Hampir hanyut, Pak? Hampir hanyut, tetangga saya mobil hanyut. Ada yang hanyut? Ada orangnya? Berapa? Ada 3 orang tetangga saya itu, sudah ketemu. Jam berapa kejadiannya, Pak? Jam 4 dah. Iya, iya. Bapak, ada kerugian lain, Pak? Motor saya 4 no. Di depan 2 ketibaan batako depan. Pak, kemana menyelamatkan diri waktu air tinggi itu, Pak? Naik genteng. Semua anak istri saya naik genteng. Kalau enggak mah ke bawah air, orang air tinggi segitu tuh, Bapak lihat tuh depan itu. Wah, lebih tinggi dari itu dah. Makanya mobil di sini kan hancur semua tuh. Ini ada yang ini habis. Ini habis. Makanya naik bangun ini habis. Oh, untuk menyelamatkan diri bagaimana, Pak? Saya papon sama saya papon. Ada berapa orang waktu itu, Pak? 4 orang. Semua di atas papon. Sementara Klian Banjar Tegal Kangin Ubung Kaje Nyoman Wartane yang membawahi wilayah perumahan Gria Selaras menuturkan, perumahan Gria Selaras memang langganan banjir dan banjir kali ini merupakan yang terparah.
Terkait kabar ada 3 warga yang terseret arus, pihaknya membenarkan dan masih terus dilakukan pencarian bersama pihak-pihak terkait. Dari korban yang diduga hanyut itu dari laporan tetangga nih untuk menyelamatkan mobil, satu mobil sudah bisa diselamatkan ke depan. Mungkin arah balik, mungkin menyelamatkan yang lain alat-alat di rumah tangga di rumahnya itu. Mungkin di sini dia terjebak untuk air bahnya nih. Sempat berpegangan gitu katanya Pak. Tadi menurut kesaksian dari tetangga nih sempat berpegangan di tempat pura sebelah ini. Karena arus terlalu keras, ukurannya jebol dan diduga korban terbawa arus. Sementara itu, di perumahan Grand Kori banjir juga tampak meluap ke perumahan penduduk yang berbatasan dengan sungai. Tampak banyak sampah yang nyangkut di jembatan perumahan Grand Kori. Kuatnya arus banjir juga menyeret 5 buah mobil yang parkir di pinggir sungai hingga terseret beberapa puluh meter dan tersangkut di sebuah pura beji dan di tengah jalan. Banjir ini menyisakan banyak kerugian material bagi korban. Banjir yang juga membawa materi lumpur membuat masyarakat kesulitan membersihkan rumahnya. Riasa Bali TV. Perumahan-perumahan yang dibangun di pinggir sungai mendapat terjangan paling parah dari banjir yang melanda Kota Denpasar Rabu 10 September 2025, seperti di perumahan Bina Mulia di Desa Ubung Kaje, Denpasar Utara. Perumahan Bina Mulia merupakan salah satu perumahan yang terdampak cukup parah akibat banjir yang melanda Kota Denpasar. Seperti inilah kondisi perumahan Bina Mulia, di mana air meluap hingga ke perumahan penduduk dengan tinggi bervariasi dari 1 hingga 3 meter. Menurut penuturan warga, banjir puncaknya terjadi pukul 04.00 pagi hari, menghanyutkan sejumlah mobil yang parkir di pinggir jalan yang berbatasan dengan sungai. Banjir yang juga membawa lumpur masuk hingga ke ruang tamu perumahan warga. Usai banjir surut, warga tampak membersihkan rumahnya masing-masing dari endapan lumpur. Begitu juga di jalan-jalan perumahan, lumpur basah bercampur air masih memenuhi jalan yang menyulitkan aktivitas warga. Ini hanyut ini mobil parkir di mana Pak? Mobil parkir di garase. Terbawa arus ke sini. Iya. Berapa mobil Pak yang hanyut Pak? Yang tahu ini tadi ada juga yang di sungai hanyut. Ada yang jatuh ke sungai juga? Ada, tapi bukan yang di sini, cuma sini. Kalau jiwa mungkin ada Pak? Korban jiwa ada sih daerah perumahan sana kayaknya ada 3. Ya. Itu satu keluarga. Keadaannya sekarang. Iya, Pak, perumahan ini udah berapa kali kena ini Pak, bencana ini? Kalau ingat saya baru di sini 2 kali. 2 kali. Dan ini terparah mungkin ya? Paling parah. Setinggi ini 2 meter lah ya di atas kita. Jadi kalau yang selamat cuma lantai 2 aja, lantai 1. Berarti menyelamatkan diri gimana caranya Pak, warga di situ? Kita di atas. Di atas. Nah, semua di atas, yang bisa di atas. Yang udah keburu naik, mereka naik. Kita sudah telepon BPBD, tapi mereka juga katanya memang banyak dana lain. Parahnya terjangan banjir yang melanda perumahan Bina Mulia Ubung Kaje ini, warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu warga membersihkan perumahan dan bentuk bantuan lainnya. Riasa Bali TV. Puluhan rumah warga di Jalan Siulan Topati, Kesiman, Denpasar terendam banjir lumpur akibat meluapnya sungai yang ada di kawasan tersebut. Selain rumah, puluhan sepeda motor juga terendam banjir. Bahkan 3 mobil juga ikut terseret kuatnya arus banjir hingga mengalami kerusakan parah. Dan berikut laporan rekan kami Ari Wiratmaja dari lokasi kejadian. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Siulan Topati, Denpasar. Yang terlihat di belakang saya ini, saya tidak lagi berada di bantaran sungai, namun di halaman rumah warga yang terkena dampak daripada banjir yang terjadi pada dini hari tadi. Ini merupakan suasana di halaman salah satu rumah warga. Jadi terlihat di belakang saya ini bertonton sampah menumpuk di halaman rumah warga.
baik itu sampah batang pohon, bambu, hingga sampah-sampah plastik kiriman dari banjir yang terjadi pada dini hari tadi. Di sini juga terlihat puluhan dan mungkin bahkan ratusan sepeda motor seperti itu terkena dampak daripada banjir. Lihat seperti yang ada di samping saya ini, motor-motor ini tidak sempat diselamatkan oleh warga yang tinggal di kawasan rumah ini dan hingga kini masih berada di antara rendaman banjir yang ada di halaman rumah warga. Warga tadi saya tanya cukup pasrah dengan keadaan ini dan mereka saat ini tengah melakukan pembersihan ataupun memilah-milah barang mereka yang bisa diselamatkan yang ada di dalam rumah mereka. Seperti yang terlihat di sini, ini merupakan tumpukan pakaian milik salah satu warga yang tinggal di kawasan kos-kosan ini, dan air menurut warga masuk hingga ke bagian kamar, tempat tidur, hingga ke dapur warga seperti itu. Selain itu pemirsa bisa saya tunjukkan di sini air juga masih merendam kawasan ini hingga sebetis orang dewasa, dan saya akan mencoba bertanya-tanya dengan salah satu warga yang ada dan tinggal di tempat ini. Selamat siang Mas, izin Mas saya mau bertanya sedikit. Mas, ini banjir ini terjadi pada dini hari sekitar pukul berapa Pak? Terjadi jam 12. Jam 12 malam. Oh itu banjir datang tiba-tiba seperti itu? Tiba-tiba sampai pagi dah. Mas tinggal di sini juga? Ya, kalau saya di sana, ini adik yang di sini. Ya. Apa saja yang terdampak banjir? Mungkin barang-barang Mas ada yang? Kalau barang-barang sih ada kayak kendaraan juga. Kendaraan juga? Ya. Sepeda motor juga terdampak? Iya, terdampak. Oke, Mas. Mas juga ini. Mas di sini ngontrak atau gimana? Kalau saya ngontrak di sebelah sana. Oke. Adik kos di sini. Oke. Terima kasih banyak Mas. Oke. Ya, dan pemirsa, itu pernyataan dari salah satu warga yang bertempat tinggal di kawasan kos-kosan ini, dan memang daerah kos-kosan ini memang sangat dekat dengan bantaran sungai yang ada di Jalan Siulan, dan sungai tersebut kemarin pada pukul 2 hingga 3 pagi mengalami banjir besar dan hingga mengalir ke kawasan rumah-rumah warga yang ada di sekitar Jalan Siulan Tokpati ini. Dan di sini juga bisa saya tunjukkan ada puluhan motor yang ikut terendam banjir. Ini di bawah ini pemirsa, di sini ada motor yang ini tertimbun sesampahan, dan di sini juga ada satu motor yang tertimbun sampah ini, yang memang hingga sini masih dibiarkan oleh pemiliknya karena warga juga sedang melakukan pembersihan di ada rumah-rumah mereka. Seperti yang terlihat juga di samping saya ini, warga juga sedang melakukan pembersihan di halaman rumah mereka. Selain itu pemirsa, di Jalan Siulan ini tidak hanya menimbulkan kekacauan, begitu juga ada sekitar 2 kendaraan roda 4 yang ikut hanyut dibawa oleh banjir yang terjadi pada pukul 3 dini hari tadi. Dari Jalan Siulan Tokpati Denpasar, Ari Wiratmaja melaporkan. Pemirsa, pembatas jembatan Tokpati, perbatasan antara Denpasar dan Batu Bulan Gianyar mengalami kerusakan cukup parah akibat diterjang banjir rob luapan sungai. Selain itu, banjir juga mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas umum, tembok bangunan, serta 3 kendaraan roda 4 rusak akibat terjebak banjir. Puluhan petugas Brimob Tokpati memasang garis polisi di kedua sisi jembatan Tokpati yang berbatasan dengan Kesiman Denpasar dan Batu Bulan Gianyar. Selain itu, petugas juga terlihat melakukan pembersihan dan membersihkan puing-puing yang ada di badan jalan dibantu warga sekitar. Akibat terjangan banjir salah satunya yang diakibatkan meluapnya aliran sungai di bawah jembatan membuat kedua belah sisi jembatan jebol, dan hal ini tentu membahayakan bagi pengendara.
Komandan Satuan Brimob Polda Bali Kombes Pol Rahmat Hendrawan SIK MM mengatakan banjir besar di kawasan depan Mako Brimob Tohpati puncaknya terjadi pukul 3 dini hari. Begitu menerima laporan, jajaran langsung turun ke lokasi dan sempat menyelamatkan pengendara mobil pengangkut barang yang terjebak banjir, serta melakukan evakuasi. Selain itu, Kapolda Bali juga sempat turun ke lokasi banjir. Kami bersama Kapolda tadi sempat melihat jembatan yang pagar jembatannya itu roboh, bahkan ada yang longsor. Nah, untuk itu kami koordinasi dengan beberapa pihak seperti BPBD dan PU, termasuk PUPR, yang longsor nanti sekitar 6 meter itu kita mau kasih pasir dan tumpukan pasir dengan karung. Kemudian untuk kegiatan sekarang sudah ada arus lalu lintas yang memang bisa melintasi, namun ada beberapa titik yang longsor yang dikasih polis lain. Nah, kita tidak sampai kapan karena cuaca juga masih mendung, tetapi anggota masih siaga. Jadi sudah saya sampaikan Kapolda juga, Kapolda untuk memberikan tali polis lain supaya masyarakat yang memang melewat wilayah Supratman ini pelan-pelan, karena tidak tahu longsor itu bisa terjadi kapan saja. Sementara itu, salah satu pengendara roda 4 angkutan barang yang sempat terjebak banjir mengaku banjir besar di seputaran jembatan Tohpati terjadi pukul 3 dini hari. Mobil yang dikendarainya dihantam banjir dan terendam hingga setengah badan. Setidaknya 3 mobil rusak akibat terjebak banjir. Ke bawah arus, terus diusul mobil yang ini, setelah itu baru mobilnya saya. Mas sempat terseret? Ya? Sempat terseret? Sempat terseret, HP saya hilang. Oh, HP-nya saya bilang? Ke bawah arus. Oh gitu. Berarti Mas tadi untuk itu Mas tinggalkan begitu aja mobilnya atau Mas bertahan di mobil? Waktu itu saya tetap di dalam mobil. Tetap di dalam mobil. Malam itu juga ada tim SAR yang datang. Jadi disuruh turun tapi nggak bisa sambung menyambung gitu. Iya. Dipegang ikat sampai pakai tali. Soalnya kalau mau paksa lompat sendiri, yakin saya jatuh juga di kali. Iya. Karena arusnya besar ya Mas ya? Iya, arus besar banget semalam. Ya. Banjir luapan sungai di seputaran Jalan WR Supratman Tohpati Denpasar juga mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas umum, salah satunya halte bus Serbagita yang hanyut terbawa banjir. Selain itu, tembok bangunan salah satu pusat perbelanjaan di sebelah markas Brimob juga ikut amblas akibat banjir. Selain puluhan rumah warga yang terendam dampak banjir kiriman tersebut. Ari Wiratmaja, Bali TV. Wali Kota Denpasar akui bencana banjir kali ini terparah. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Puniki kemarjang disampun agak alit naik kulit. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi mesangi. Ramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengakui banjir kali ini merupakan bencana paling besar yang dialami Kota Denpasar. Akibat banjir ini, pemerintah Kota Denpasar menyiapkan titik pengungsian. Saat meninjau bencana banjir di Pasar Kumbasari tadi pagi, Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, bencana banjir yang melanda Kota Denpasar merupakan yang terparah dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, mengingat ketinggian air di beberapa tempat cukup tinggi hingga menyentuh plafon rumah warga. Saat didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Arya Wibowo dan Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana, Wali Kota menegaskan dalam menampung warga yang terdampak banjir, pihaknya menyiapkan pos pengungsian di Kertelangu dan Padang Sambian Kaje. Sementara di Kertelangu sudah ada, di Padang Sambian Kaje kita sudah siapkan banyak kita pakai, dan tim sudah untuk sementara ini memang karena semua wilayah di pesisir Bukan Badung dikena, kita prioritaskan kepada Kadek Lurah untuk menjadi bapak angkat dulu, baik itu masalah makan, kesehatan sudah puskesmas turun di masing-masing tempat pengungsi sudah ada. Informasi terkini berapa titik lokasi kejadian di? Yang setahu saya ada 7 titik yang parah. Kertelangu, Padang Sambian Kaje, Pura Demak, Sidakarya, Pemogan, Panjar dan Pemogan itu yang parah. Sekarang ini kan kami belum bisa, karena saya dari jam 4 pagi sama Pak Wakil di lapangan. Belum menentukan, sekarang kita turun untuk penyelamatan evakuasi itu prioritasnya. Yang jelas nanti kita pasti akan membuat status darurat bencana karena dasar kita untuk mengeluarkan anggaran darurat bencana ini untuk menanggulangi korban-korban. Kalau saya lihat di Kertelangu yang paling gini aja masih cukup tinggi, itu hampir kena plafon rumah. Hampir ada yang satu, pokoknya rata-rata tadi ada orang anaknya ditaruh di atas plafon, ada juga kita turun karena kita kena nyangka. Air ini selama saya umur segini ini baru sekarang saya melihat kejadian seperti ini. Mengingat sebagian besar warga di bantaran Tukat Badung terdampak banjir, untuk itu pihaknya menugaskan Kades Lurah menjadi bapak angkat. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, salah satu ruas jalan berada di Jalan Kebo Iwo, Denpasar Utara hancur diterjang banjir akibat hujan lebat mengguyur Denpasar dan sekitarnya. Kondisi itu membuat jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Beginilah kondisi ruas Jalan Kebo Iwo Utara. Terlihat kondisinya rusak dan hancur diterjang banjir. Kerusakan ruas jalan berada di sebelah timur Puro Dalam Srogsogan. Hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja, sementara kendaraan roda 4 dialihkan ke jalan lain. Untuk kendaraan roda 2 yang lewat Jalan Kebo Iwo Utara diatur secara bergantian oleh warga sekitarnya, turun secara sukarela mengatur arus lalu lintas. Sementara itu, akibat hujan deras mengguyur sejak kemarin, beberapa ruas jalan di Kota Denpasar seperti Jalan Trengguli, Jalan Padma, Jalan Ubung Kaje masih terlihat banjir. Meskipun genangan air tidak tinggi, tetapi membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat agak kesulitan melintas akibat luapan banjir. Yana, Bali TV. Pemirsa, Jalan Pura Demak, Denpasar menjadi salah satu titik rawan banjir setiap kali hujan deras mengguyur. Hujan deras terjadi kemarin malam hingga pagi hari membuat genangan air serta membanjiri badan jalan, tempat usaha, dan perumahan sekitarnya. Pasca genangan surut, warga mulai membersihkan usahanya, namun beberapa ruas masih tergenang sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas warga sekitar. Banjir di kawasan Jalan Pura Demak kerap terjadi setiap musim hujan, diduga akibat saluran drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan. Selain itu, Jalan Pura Demak dulunya lahan hijau bisa menyerap air, kini beralih fungsi menjadi pemukiman yang padat dan aktivitas usaha di sekitar jalan juga memperparah kondisi karena aliran air tersumbat dan lambat meresap. Pasca surutnya air beberapa titik jalan, warga mulai membersihkan rumah dan tempat usahanya dari lumpur dan sampah di bawah banjir. Yeni, salah seorang penjual nasi lalapan, mengatakan dirinya menutup warungnya jam 10 malam. Tidak menyangka usaha ini terendam banjir. Akibat kejadian ini, ia rugi hingga jutaan rupiah. Enggak sih, sama itu juga. Oh, kulkas. Kulkas saja berapa itu, belum Magicom yang gede itu, belum kompor-kompor. Ya jutaan lah Bu ya. Banyak jutaan.
Antara kalau itu aja berapa? Iya, antara 10-an lah kalau semua itu. Rabu siang genangan air masih ada di Jalan Pura Demak, terutama di pertigaan Jalan Demak 5 dan 7. Nampak warga kesulitan mengendarai motor hingga menyebabkan mogok. Jalan Pura Demak memang kerap terjadi banjir setiap musim hujan. Gubernur Bali berkesempatan memantau banjir di kawasan ini. Evakuasi terus dilakukan bagi warga yang terisolasi dari rumahnya untuk ditempatkan di lokasi aman. Warga berharap pemerintah kota segera melakukan perbaikan dan normalisasi drainase agar Jalan Pura Demak tidak lagi menjadi langganan banjir. Winato, Bali TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bali selama 2 hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah titik permukiman padat, khususnya di kawasan Denpasar Barat. Beberapa wilayah yang terendam antara lain Pura Demak, Munang Maning, Tegal Kerte hingga Pasar Kumbasari dengan genangan air yang berlangsung sejak dini hari hingga siang hari. Merespon cepat situasi tersebut, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto langsung menginstruksikan pengerahan personel Kodim 1611 Badung beserta 4 unit perahu karet jenis LCR Landing Crab Rubber Boat untuk membantu masyarakat yang terdampak. Perhatian khusus juga diberikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang turun langsung meninjau lokasi bersama Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra, serta Wali Kota Denpasar. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan BPBD terus dilakukan dalam penanganan bencana ini. Gubernur Koster menyampaikan, untuk sementara dilaporkan 2 orang korban meninggal dunia dan sudah dibawa ke RSUP Sanglah. Sedang terjadi banjir yang cukup besar yang menimpa beberapa wilayah yang kami yang cukup besar dan itu ada di wilayah Pasar Kumbasari, kemudian juga di Padang Kage dan Jalan Pura Demak. Pada tahap pertama ini sedang dilakukan penyelamatan para pedagang untuk menghindari korban karena arus sungai cukup besar. Kemudian yang kedua ada pedagang yang belum ditemukan, ada 4 orang sedang dicari untuk memastikan apakah itu bisa diselamatkan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah bersama Bapak Wali Kota, Bapak Danrem, Bapak Dandim, BPBD Provinsi dan Kota Denpasar, serta Dinas PU Provinsi maupun Kota Denpasar dan Dinas Lingkungan Hidup. Danrem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra menegaskan bahwa lebih dari 400 personel telah dikerahkan untuk membantu warga. Apabila ada anggota keluarga yang tidak ditemukan pasca banjir ini, masyarakat dapat segera melapor ke Kodim 1611 Badung agar pihaknya bisa membantu proses pencarian. Beberapa titik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam rangka untuk penanganan awal. Penanganan awal untuk mencari korban, sudah ditemukan 2 korban di daerah Taman Banjir. Ini sudah dibawa ke sana. Kami informasikan kepada masyarakat Bali, khususnya di Kota Denpasar dan Badung sekitarnya, apabila mau melaporkan kepada ada anggota keluarga yang belum ditemukan, kami berharap melapor kepada kantor Kota Madia dan juga di kantor Kodim Badung, sehingga bisa melakukan pencarian korban di mana titiknya yang bisa dilakukan. Di lapangan ratusan prajurit Kodim 1611 Kodim di bawah pimpinan langsung Dandim Kolonel Putu Tangkas Wiratawan berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir serta mengamankan material milik masyarakat. Untuk sementara personel difokuskan di kawasan Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada Denpasar karena dampaknya cukup parah. Pihaknya juga mendapat dukungan dari TNI AL dan BPBD Bali untuk mempercepat evakuasi warga maupun material terdampak banjir. Banjir segera surut sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Kemudian dengan pemerintah daerah kami juga bersinergi selalu sejak tadi pagi, bahkan di sekitar jam 4 tadi pagi kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, Pak Wali pun hadir di sini, Pak Wakil Wali Kota,
semua ikut bersama-sama membantu menyiapkan perlengkapan peralatan dalam mendukung evakuasi dan juga membersihkan sisa puing-puing terdampak banjir tadi. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Kolonel Infantri Widi Rahman SHMSI menambahkan bahwa keterlibatan prajurit ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen Kodam 9 Udayana terhadap keselamatan masyarakat. Pangdam 9 Udayana menekankan agar seluruh prajurit senantiasa sigap dan cepat tanggap dalam menghadapi bencana. Kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman serta membantu mempercepat pemulihan situasi. Dengan langkah cepat dan terkoordinasi, Kodam 9 Udayana menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi darurat bencana alam. Pemdam 9 Udayana melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan umat Hindu di Buleleng rayakan Hari Pagerwesi. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Rabu 10 September 2025, umat Hindu merayakan Hari Raya Pagerwesi yang jatuh setiap 210 hari, tepatnya saat Rahina Buddha Kliwon Ukusinte. Berbeda dengan daerah lain di Bali, masyarakat di Buleleng melaksanakan upacara Pagerwesi sama meriahnya seperti Hari Raya Galungan. Sejak pagi hari, umat Hindu di Buleleng telah sibuk dengan kegiatan membanten. Dimulai dari rumah, sanggah, merajan hingga pura Trikayangan yang ada di desa masing-masing. Sementara sehari sebelumnya telah dilaksanakan prosesi metanding Banten untuk hari ini. Seperti diketahui, Hari Raya Pagerwesi berhubungan erat dengan hari turunnya ilmu pengetahuan, yakni Hari Raya Saraswati yang dirayakan 4 hari sebelumnya pada Sabtu Umanis Watu Gunung. Pagerwesi yakni pagar atau pagar yang bermakna perlindungan, serta wesi atau besi berarti kuat. Maka Pagerwesi adalah hari untuk magahang awak atau memagari diri, melindungi diri dengan kokoh dan kuat dari hal-hal negatif. Adapun perayaan Pagerwesi bertujuan untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, yakni guru alam semesta. Diketahui Sang Hyang Pramesti Guru merupakan nama lain dari Dewa Siwa, yakni Dewa Pelebur bagi segala hal yang buruk. Dewa Siwa juga merupakan guru bagi manusia, sehingga manusia wajib menyembah beliau ketika perayaan Pagerwesi. Yasri Yuli, Bali TV. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-16 tahun 2025 di Gor Ngurah Rai Denpasar diguyur hujan lebat. Meski demikian, tidak menyurutkan ribuan atlet dan kontingen mengikuti ajang olahraga bergengsi 2 tahunan tersebut. Diguyur hujan lebat, pembukaan diawali penampilan marching band SMA Negeri 1 Denpasar. Selanjutnya, Kepala Naga, 10 barisan bendera merah putih, bendera Pemda, bendera KONI, bendera Porprov, dan 48 bendera cabang olahraga.
Selanjutnya, defile 9 kabupaten kota di Bali diawali kontingen Kabupaten Badung, Buleleng, Kota Denpasar, Gianyar, Jembrane, Karangsem, Klungkung, Tabanan, dan Bangli. Setelah itu dilanjutkan tari Gema Porprov Bali oleh Sanggar Hari Dwipa, Gamelan, dan Naluri Manca. Pembukaan Porprov Bali ke-16 dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Porkominda Provinsi Bali, OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, Bupati Wali Kota Sebali, Dewan Kehormatan KONI Bali, dan para rektor perguruan tinggi Sebali, serta undangan terkait lainnya. Pembukaan dilakukan dengan prosesi penyerahan api obor oleh Wagub Giri Praste kepada atlet. Pada kesempatan yang sama juga diserahkan piala bergilir Porprov Bali ke-16 2025 yang akan diperebutkan kembali dari Ketua Umum KONI Bali, Gusti Ngurah Oko Darmawan kepada Wagub Giri Praste. Ketua Umum KONI Bali, Gusti Oko Darmawan dalam laporannya menyampaikan, Porprov Bali ke-16 2025 berlangsung mulai tanggal 9 sampai 17 September 2025, mengusung tema besar Lokahita Samudaya, bermakna kebersamaan untuk kesejahteraan bersama menuju masa depan. Selain tema acara pembukaan Jayaning Bali Dwipa, bermakna kejayaan Pulau Bali, tema ini menjadi roh penyelenggaraan Porprov Bali ke-16 sebagai wujud kebersamaan masyarakat Bali dalam mengukir prestasi olahraga sekaligus menjadi harmoni, persatuan, dan kebanggaan daerah. Upacara pembukaan Porprov Bali ke-16 2025 dilaksanakan bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional Haornas, dengan harapan insan olahraga dapat meningkatkan semangat olahraga dan memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kualitas hidup, guna mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa melalui prestasi olahraga. Oko Darmawan mengungkapkan Porprov Bali ke-16 tahun ini mempertandingkan 48 cabang olahraga dengan 56 disiplin sport, memperebutkan 113 medali, terdiri dari 620 medali emas, 620 medali perak, dan 873 medali perunggu dilaksanakan di 48 venue pertandingan yang tersebar di Kabupaten Kota Sebali. Olahraga provinsi Bali 16 tahun 2025 ini mempertandingkan 48 cabang olahraga dengan 56 disiplin sport, memperebutkan 2.113 medali yang terdiri dari 620 medali emas, 620 medali perak, dan 873 medali perunggu, dan dilaksanakan di 48 venue pertandingan. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Giri Praste mengatakan pembukaan Porprov Bali 16 tahun 2025 sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 dalam keadaan sehat dan sejahtera serta dalam suasana damai, penuh persaudaraan dan penuh semangat sportivitas. Tetapi dalam proses ini kita harus mengedepankan sportivitas. Dan kami sudah tekankan bahwa kita adalah saudara, semuanya mau. Nanti dia akan menjadi perasaan kuantitatif dari kualitas atlet yang akan mampu menjadi duta-duta Bali yang di tingkat nasional, ASEAN maupun di tingkat internasional. Wagub Giri Praste berpesan kepada atlet yang bertanding menjaga sportivitas. Selain itu, ia meminta kepada KONI melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan. Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.